Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Hari ini 48 tahun yang lalu atau tepatnya tahun 1973, Gereja Bethel Indonesia di Jatibarang resmi berdiri. Setelah perintisannya sejak tahun 1960 oleh beberapa tokoh yang kita kenal sebagai founding fathers-nya GBI, yaitu seperti Bapak Kartejo dan Bapak Pendeta Suhartoyo STH. 48 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah proses bagi jemaat untuk tumbuh dan berbuah bagi kota kita. Namun 48 tahun juga bukanlah waktu yang lama untuk sebuah perjuangan memuridkan bangsa menuju kekekalan. Sebuah ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk sidang jemaat yang telah dengan setia mendukung, berjalan bersama, berkorban dan berjuang dalam pelayanan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di tempat ini. Saya yakin masih ada beberapa jemaat yang masih bersama-sama sejak gereja ini berdiri hingga saat ini. Berdirinya GBI Duta Kerajaan di Jatibarang ini adalah sebuah bukti nyata akan kasih Tuhan kepada warga kota Jatibarang dan sekitarnya. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada warga Jatibarang dan sekitarnya, sehingga Tuhan berkenan mendirikan mezbahnya di tempat ini, supaya banyak warga Jatibarang dan sekitarnya bisa mengenal Kristus dan menjadi murid-muridnya. Terpujilah nama Tuhan atas segala kasih karunia dan kemurahannya pada kita. Bukanlah sebuah kebetulan bahwa hari ini juga 2000 tahun yang lalu, saat murid-murid Yesus berkumpul dan berdoa, mereka mengalami curahan Roh Kudus, sebuah kuasa yang datang dari surga, yang kemudian memampukan mereka untuk mengabarkan Injil dan kabar sukacita dan keselamatan sampai ke ujung bumi. Dan itu menjadi sebuah langkah awal bagaimana gereja-gereja terbentuk di seluruh dunia hingga saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua yang hadir saat ini, mari kita rayakan kemurahan Tuhan atas hidup kita, sehingga diberikannya kepada kita sebuah gereja yang bagus dan indah ini. Mari syukuri. Saya juga mengajak Bapak Ibu semua untuk membuka hati, fokuskan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk bisa menerima curahan kuasa Roh Kudus, roh kuasa yang dari Tuhan, agar kita bisa menjadi gereja yang memberkati kota dan memuridkan bangsa-bangsa. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Mari bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau bersuka cita karena gereja ini boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Mari bersuka cita bersama-sama pagi hari ini. Biar kita mau terus mengakui Dia Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, berkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Mari katakan, Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku.
Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Mari katakan bersama. Takkan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Katakan seluruh hidupku hanyalah milikmu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Mari katakan, takkan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Katakan seluruh hidupku milikmu Tuhan. Hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidup. Mari jemaat Tuhan sendiri, mari katakan. Takkan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Mari yang mau katakan seluruh hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Mari kembali katakan, takkan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku milikmu Tuhan. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Kau Raja dalam hidupku. Kau Raja dalam hidupku. Haleluya. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat, memberi kuasa buat setiap kita. Untuk gereja Tuhan bangkit. Kita mau bangkit di usia yang ke-48 tahun ini. Mari gereja Tuhan, kita mau bangkit. Kita mau nyatakan kuasa Tuhan. Mari katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan
kuasa dari Tuhan. Sungguh besar Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Hanya Yesuslah Raja di atas segala raja. Hanya Dia yang layak untuk disembah, dipuji dan dimuliakan. Mari bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kata Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Engkau kami sembah. Allah Roh Kudus, jamah hati. Mari kita buka hati kita. Biar Roh Kudus bekerja dan bergerak di dalam kita. Biar rohnya dibangkitkan di dalam kita. Terima kasih Kau yang disembah di tempat ini. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya Engkau saja, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Biar hati pikiran kami fokus kepada Tuhan, meninggikan Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Biar hanya nama-Mu saja yang disanjung, dipuja-puji di tempat ini, ditinggikan. Ya Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau yang paling berharga dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Kau mendapati setiap hati kami Tuhan. Dipenuhi dengan cinta Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan Kau menikmati kasih yang mengalir pagi hari ini. Kau menikmati Tuhan hubungan yang manis, Kau menikmati hidup kami, penyembahan kami yang lahir dari hati yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Ini kami umat yang mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku
badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, dari hatimu katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia ya Tuhan, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Yang Tuhan telah beri,
tetap setia untuk selama-lamanya. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur, mari katakan cuma Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih buat 48 tahun ya Tuhan. Banyak hal yang telah Tuhan kerjakan buat umat-Mu. Banyak hal yang telah Tuhan lakukan buat gereja-Mu. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semuanya karena Engkau saja Tuhan. Ini kami mau persembahkan hidup kami. Kami mau persembahkan Tuhan seluruh hidupku. Ya Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, mari ingat kebaikan Tuhan yang Tuhan telah beri. Banyak yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Balas dari apa yang ku miliki, oh, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. 48 tahun Tuhan memimpin gereja ini dari satu fase ke fase yang berikutnya, dari musim ke musim kehidupan kami jalani dalam tuntunan Tuhan. Kalau hari ini kami ada, kami sadari itu sebagai sebuah anugerah tanpa keterlibatan Tuhan. Semuanya adalah upaya yang sia-sia. Terima kasih Engkau menyertai, Engkau memberikan perkenanan-Mu kepada setiap kami untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-48. Sekalipun kami sadar sejak awal Tuhan telah memimpin dan menyertai. Bagi Tuhanlah segala hormat, bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Kami mengucap syukur, kami mau terima pesan Tuhan buat setiap kami. Bicara kepada kami sebagai pesan-Mu, sebagai apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami di hari ulang tahun gereja Tuhan di tempat ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Iya, kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Saya akan dipandu dengan PowerPoint, bisa? Oke.
Bapak Ibu, hari ini gereja kita merayakan hari ulang tahun yang ke-48. Tapi di hari yang sama hari ini, seluruh gereja-gereja di dunia memperingati hari lahirnya gereja perdana, hari lahirnya gereja purba, atau yang kita tahu lahirnya jemaat mula-mula di hari Pentakosta. Dan hari ini seluruh gereja di Indonesia memperingati hari Pentakosta, di mana gereja kemudian muncul. Ini gereja perdana, kemudian gereja inilah yang menjadi patron atau menjadi model, menjadi pola yang Tuhan ingin supaya seluruh gereja-gereja masa kini berpatokan, berfokus, kemudian meneladani dan menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh jemaat mula-mula. Ini jemaat yang kuat, jemaat yang disukai oleh banyak orang. Coba kita lihat Bapak Ibu, Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 dan 47. Ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saya mau beritahu, ini model gereja, model jemaat yang memang dibangun Tuhan pada waktu peristiwa Pentakosta. Dan saya percaya gereja kita juga akan menjadi gereja yang mengacu, berpola seperti gereja mula-mula. Bukan bentuknya tapi spiritnya, ya, esensi dari kehidupan berjemaat. Sebuah jemaat yang kuat dan disukai oleh banyak orang. Yang kemudian Tuhan menambahkan lebih banyak lagi jumlah bilangan orang-orang percaya di antara mereka. Satu kerinduan saya supaya hadirnya gereja, hadirnya jemaat di kota ini, kita bukan hanya memenuhi tempat, ya, bahwa di kota ini ada gereja, tapi kita sungguh-sungguh berperan, bahkan kehadiran kita disukai oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kemudian yang membuat orang tertarik kepada jemaat mula-mula? Sampai Alkitab mencatat bahwa semua orang suka dengan mereka. Apa yang kemudian, ya, menjadi pertanyaan buat kita yang membuat begini, orang-orang yang ada pada waktu itu mereka tertarik dengan kehidupan jemaat mula-mula. Apa yang mereka soroti? Bapak Ibu, Alkitab mencatat cara hidup jemaat mula-mula. Cara hidup mereka itulah yang kemudian menjadi sorotan dari banyak orang. Nah, perhatikan ini, bahwa hal pertama ketika Roh Kudus datang dalam hidup orang percaya, maka hal pertama yang diubah oleh Roh Kudus adalah cara hidup kita. Ya, inilah yang terjadi di jemaat mula-mula. Perubahan cara hidup inilah kemudian membawa banyak orang datang kepada Kristus. Sebuah cara hidup Yesus Kristus. Nah, di usia kita yang ke-48 gereja ini, saya berharap bahwa kita memperagakan cara hidup seperti jemaat mula-mula. Nanti kita akan belajar lebih dalam cara hidup yang seperti apa, yang kemudian menarik orang sampai tertarik untuk bergabung dan menemukan Kristus di dalam persekutuan ini. Nah, sebuah cara hidup yang mendemonstrasikan kasih di dalam perbuatan. Di perayaan ulang tahun kita tahun lalu, saya sudah bicara bagaimana manifestasi kasih, ya. Manifestasi kasih selalu diwujudkan dalam dua tindakan, melayani dan memberi. Ini cara hidup, ini model yang dikerjakan oleh gereja mula-mula. Nah, orang melihat bagaimana mereka mendemonstrasikan kasih di dalam tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan secara nyata. Orang melihat dan mereka suka dengan cara hidup yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu jangan lupa bahwa identitas orang percaya, Yesus sudah berkata begini, kamu adalah
terang dunia. Masih ingat Injil Matius waktu Yesus mengajar, dia berkata kamu adalah terang dunia. Dan terang itu tidak bisa disembunyikan. Terang pasti terlihat. Ya, dengan identitas ini Tuhan seolah-olah dengan sengaja ingin menunjukkan, ingin memperagakan kehidupan orang-orang percaya yang merepresentasikan Kristus kepada dunia. Memberikan identitas kepada kita sebagai terang. Ya, di mana terang itu harus dilihat. Bukankah dengan identitas itu Bapak Ibu bahwa Tuhan memang dengan sengaja ya mempertontonkan kehidupan kita kepada dunia supaya dunia bisa melihat Kristus lewat hidup kita. Waktu Yesus ada di dalam dunia, dia berkata begini, waktu kamu melihat hidupku, kamu melihat Bapa. Ya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku juga mengutus kamu ke dalam dunia supaya dunia bisa melihat Kristus lewat kehidupan kita. Inilah peragaan yang dipertontonkan oleh jemaat mula-mula. Sebuah cara hidup yang luar biasa. Hadirnya Roh Kudus dalam hidup orang percaya pada waktu itu. Dan sampai hari ini saya percaya hadirnya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya sekaligus memenuhkan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari kita coba lihat ayat ini Bapak Ibu. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih Allah itu dicurahkan ke dalam hati kita, memenuhi hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, waktu Roh Kudus turun atas hidup orang percaya, waktu Roh Kudus berdiam dalam hidupmu, ya Tuhan itu melalui Roh Kudus memenuhi ya hati kita dengan kasih Yesus. Nah, kasih seperti saya katakan selalu diperagakan dalam dua tindakan, memberi dan melayani. Untuk lebih jelasnya bagaimana memperluas kapasitas hati yang mengasihi dan memberi, nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali ya di YouTube perayaan ulang tahun gereja kita tahun kemarin di usia yang ke-47. Saya tidak akan ulang itu, Bapak Ibu bisa temukan itu di YouTube. Nah, tapi yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, baca Kisah Rasul pasal yang kedua dan kita akan temukan ya LAI memberikan judul cara hidup jemaat mula-mula. Lihatlah kemudian mereka hidup di dalam sebuah peragaan, kekeluargaan yang kuat ya. Mereka kemudian memperagakan kasih persaudaraan yang sangat solid. Bahkan juga sikap kehambaan yang memukau banyak orang. Mereka selalu saling kehidupan, saling dibangun dalam kehidupan jemaat mula-mula. Nah, coba perhatikan begini. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9, Alkitab berkata begini. Tentang kasih persaudaraan, Paulus bilang, tidak perlu dituliskan kepadamu. Tidak perlu diajarkan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Coba lihat, begitu Roh Kudus turun dalam hidup orang percaya, kemudian cara hidup mereka berubah. Ya, tidak perlu diajari bagaimana membangun kasih persaudaraan dalam diri mereka. Roh Kudus kemudian menolong mereka untuk bisa saling mengasihi. Artinya dengan hadirnya Roh Kudus, dengan memberikan kasih Tuhan dalam hidup kita, kita memiliki potensi dan kemampuan untuk bisa saling mengasihi. Persoalannya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Nanti kita akan melihat apa yang menjadi penghalang kemudian kita punya cara hidup berbeda dengan jemaat mula-mula. Tapi lihatlah, bukankah cara hidup yang seperti ini yang kemudian sangat luar biasa ya, bertambahnya jiwa-jiwa
Ya, 3.000 orang bertobat, mereka bertekun, kemudian menjadi 5.000 dan terus bertambah dan bertambah. Percepatan yang luar biasa. Karena apa? Karena orang suka dengan cara hidup yang seperti ini. Cara hidup kasih persaudaraan yang menghamba satu dengan yang lainnya. Saling melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kemudian gereja kita juga menempatkan kekeluargaan dan kehambaan, kasih persaudaraan yang menghamba, kasih persaudaraan yang saling melayani sebagai pilar kekuatan yang menjadi budaya cara hidup jemaat di tempat ini. Itu sebabnya di awal saya datang, saya berkata bahwa ini yang saya mau bangun di tempat ini, keluarga. Amin. Masih ingat Bapak Ibu yang masih di tahun 2015, saya bilang ini, yang saya bangun di tempat ini adalah keluarga. Karena ini pilar, ini prinsip, dinilai kerajaan Allah, kekeluargaan dan kehambaan, kasih persaudaraan. Tuhan sendiri yang ngajar kepada kita. Pernah enggak kita waktu ngalami kasih mula-mula, lalu kita ngomong gitu sama seseorang, kemudian tiba-tiba kita rasa begini, kayaknya omongan saya tadi terlalu kasar ya. Kemudian kita merasa ada yang tidak enak di dalam hati kita. Ya, ada yang rasanya, ada yang ganjel di dalam hati kita. Lalu kemudian kita tiba-tiba dengan kasih Tuhan datang kepada dia dan berkata gini, tadi aku ngomong salah ya, minta maaf ya. Saudara lihat, tidak usah diajar, kasih persaudaraan itu Roh Kudus yang akan mengajar setiap kita. Oleh karena itu kalau kita nggak hidup di dalam kasih persaudaraan, kita kehilangan salah satu karakteristik yang paling kuat yang dibangun oleh gereja purba. Kita mau gereja sedahsyat gereja mula-mula, tapi kita menyingkirkan prinsip dan nilai yang mereka bangun, cara hidup yang mereka bangun. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saya ingin kita perhatikan ayat ini. Saya mengajak Bapak Ibu hari ini untuk merenungkan sebagai pesan buat hari ulang tahun kita. Ya, bagaimana kita akan menjadi gereja yang kuat tapi juga disukai oleh semua orang. Amin. Gereja kita diterima dengan baik di masyarakat, kehadiran jemaat diterima dengan baik oleh masyarakat. Jangan sampai kita hadir dalam sebuah komunitas masyarakat lalu kemudian kita menjadi perbincangan dan gunjingan yang negatif. Seharusnya kehadiran kita sebagai terang, kita memberi dampak, kita memberi pengaruh yang sangat baik. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Saya mengutip kembali ayat ini, Bapak Ibu perhatikan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Itu yang membuat mereka menjadi jemaat yang kuat. Karena mereka terus memperagakan ya kasih persaudaraan yang solid. Ya, bahkan di dalam terjemahan Indonesian Modern Bible dikatakan semua orang yang percaya selalu ada bersama-sama. Mereka selalu ada buat saudara seiman mereka. Waktu mereka tahu ada saudara seiman yang lemah, mereka yang kuat ya wajib menanggung, wajib menolong, wajib menopang mereka yang lemah. Itu sebabnya nanti kalau kita baca terus ya, beberapa di antara mereka yang punya kekayaan, tiba-tiba mereka dengan kasih Tuhan jual harta mereka, lalu mereka topang janda-janda miskin, orang-orang miskin yang ada pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu peragaan yang luar biasa. Lalu yang terjadi di tengah-tengah mereka adalah keseimbangan. Ya. Semuanya dapat berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali mari saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Perhatikan ayat 47. Dan mereka disukai oleh semua orang. Untuk bersatu, untuk selalu ada bersama-sama, itu tidak serta-merta terjadi Bapak Ibu. Itu dibangun tiap-tiap hari. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-46 dikatakan gini.
dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Tiap hari itu memberikan gambaran kepada kita cara hidup. Saudara, tiap-tiap hari kerja, tiap-tiap hari makan, tiap-tiap hari mandi. Itu cara hidup kita kan? Halo? Berkumpul, bersekutu, fellowship, selalu ada bersama-sama. Selalu siap hadir untuk kebutuhan saudara-saudara seiman. Itu cara hidup jemaat mula-mula. Gak ada yang egois di sana. Karena mereka tahu gini, komunitas adalah tempat yang paling bagus membunuh keegoisan. Persekutuan fellowship adalah tempat yang paling baik untuk mematikan kepentingan diri sendiri. Itu tidak terjadi serta-merta kemudian mereka bisa bersatu, mereka bisa bersama. Kitab Amos pasal 3 ayat yang ketiga berkata begini, berjalankah dua orang jikalau mereka tidak membuat janji. Terjemahan lain berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika kecuali mereka telah bersepakat. Tidak mungkin orang bisa berjalan bersama, bergerak bersama, melakukan hal bersama-sama tanpa menjadi bersama lebih dulu. Untuk menjadi bersama itu berproses Bapak Ibu. Ayat 46 berkata mereka berkumpul tiap-tiap hari. Itu tidak terjadi dalam satu hari. Mereka membangunnya. Mereka dengan sengaja mengerjakannya. Bahkan Alkitab berkata dengan bertekun mereka konsisten untuk selalu siap hadir bagi keluarga Tuhan. Bagi saudara-saudara seiman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk menjadi bersama. Untuk bisa bersatu dan menjadi gereja yang kuat. Jemaat yang kuat. Kita perlu bangun nilai dan prinsip. Untuk apa? Untuk bisa sehati dan sepikir. Dan itu Bapak Ibu perlu proses kebersamaan. Ya, itu butuh waktu untuk dikerjakan bersama-sama. Menjadi satu untuk bisa bersama-sama akan sulit terbangun bila tidak sehati sepikir. Ya, dengan bertekun dan dengan bersehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Mereka membangun kesehatian di antara mereka. Itu perlu dibangun. Itu kemudian menjadi budaya, menjadi cara hidup jemaat. Dan saya berharap itu kemudian menjadi cara hidup kita semua. Nah, Bapak Ibu, tahukah kita bahwa hanya dengan sehati dan sepikir kemudian bisa menciptakan inspirasi kebersamaan. Sehati sepikir akan menyalakan inisiatif. Saya kasih contoh, hari Jumat yang lalu saya itu mampir ke tempat pertanian yang dibuat oleh ISRA. Ya, mereka mengelola sebuah greenhouse, kemudian tanam tanaman organik. Nah, waktu saya ketemu dengan ada dua hamba Tuhan yang mengerjakan di sana, sama satu saudara seiman kita ngobrol, lalu mereka cerita bagaimana mereka merindukan semua orang kemudian bisa tanam tanaman organik di rumah. Ya, enggak punya lahan bisa mereka hari-hari ini sedang pergi beberapa tempat untuk
mengadakan pelatihan-pelatihan kepada keluarga-keluarga kecamatan. Bagaimana menjalani kehidupan yang sehat. Bagaimana kemudian menanam tanaman organik secara sederhana. Dan kemudian mereka bisa makan tiap-tiap hari. Mereka bisa panen tiap-tiap hari. Itu ada pola yang mereka kemudian ajarkan. Lalu mereka cerita begini. Salah satu hamba Tuhan cerita begini. Ada salah satu pelaku juga. Pelaku pertanian semacam ini. Tanaman organik. Ya, ada di Banyuwangi, di tempat di mana mereka belajar. Dia bilang, Bapak ini bersedia untuk menjadi narasumber. Untuk mengajarkan banyak hal kepada masyarakat Tegal, Brebes dan sekitarnya. Waktu dia dengar bahwa ini visi bagaimana membuat masyarakat Tegal, Brebes dan sekitarnya menjadi masyarakat yang sehat, semua punya tanaman organik. Dia bilang itu visi yang luar biasa, saya siap bantu. Nah Bapak Ibu, kemudian saya lontarkan begini, bikin aja seminar Zoom. Nanti dia jadi narasumber. Lalu kemudian orang-orang yang sudah tergabung, yang sudah ikut pelatihan boleh mendapatkan banyak pengetahuan, informasi dan bagaimana membuat tanaman organik. Bapak Ibu tahu enggak? Orang itu kalau seia, sepikir, sekata, sehati, sepikir, gampang sekali membuat kesepakatan. Tiba-tiba kita langsung bilang gini, oke. Ini ide yang bagus. Lalu kita mulai merencanakan ya, bagaimana membuat Zoom untuk memberkati masyarakat Tegal, Brebes dan sekitarnya. Bapak Ibu, yang saya mau tunjukkan kepada kita begini. Waktu kita seia, waktu kita sehati sepikir untuk hal yang kita mau kerjakan bagi kerajaan Allah, inisiatif itu gampang muncul. Yuk kita kerjakan ini bersama yuk, gampang sekali. Kenapa? Karena sehati dan sepikir. Kebersamaan itu Bapak Ibu dimulai dari mentalitas yang tergabung lebih dulu. Lewat apa? Lewat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dibangun. Pernah Bapak Ibu dengar orang-orang Kristen yang pernah berkata begini, aku cinta persatuan, aku cinta tubuh Kristus, tapi tidak pernah kumpul-kumpul. Ada banyak gereja-gereja bilang, kami cinta tubuh Kristus. Tapi setiap kali pertemuan gereja sebagai tubuh Kristus, tidak pernah datang. Tapi nyanyi, satukan kami, ya Tuhan. Nyanyi satukan kami. Tapi begitu pertemuan oikumene, enggak datang. Tapi mulutnya ngomong cinta tubuh Kristus, cinta persatuan. Tapi tidak mau kumpul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari coba lihat ini yang kemudian Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi. Bahwa mereka juga adalah orang-orang jemaat yang kuat, gereja yang kuat. Dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Paulus bilang gini, kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus. Karena kalian bersatu. Mereka melihat pada satu fokus yang sama. Mereka bergabung dengan Kristus, ya. Dan kalian terhibur karena Kristus mengasihimu. Jadi itu yang membuat mereka tetap kuat. Sekalipun mereka menghadapi banyak tantangan, mereka tahu gini, Tuhan mengasihi kita. Paulus pernah tulis kepada jemaat di Roma, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaankah? Kesusahankah? Kesulitankah? Masalahkah? Penganiayaankah? Nggak ada yang bisa pisahkan. Itu jadi penghiburan buat orang-orang yang percaya. Kalian dibimbing Roh Allah dan kalian juga saling mengasihi serta menaruh belas kasihan satu sama lain. Ekspresi kasih, hidup di dalam kasih yang nyata dalam tindakan selalu kemudian membuat kita bisa menjadi satu. Bisa bersama-sama. Nah, ayat kedua. Nah, cobalah kalian betul-betul menyenangkan hati saya dengan hal ini. Hiduplah sehati dengan kasih yang sama, dengan pikiran yang sama, tujuan yang sama.
kesehatian, sehati sepikir harus dibangun dengan kasih yang sama, pemikiran yang sama, tujuan yang sama. Bangun nilai tiap-tiap hari, bangun kasih persaudaraan, bangun sikap kehambaan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, janganlah melakukan sesuatu karena didorong oleh kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Inilah yang menjadi penghancur persatuan. Inilah yang membuat gereja terpecah. Inilah yang membuat gereja menjadi lemah. Inilah yang membuat kemudian jemaat kemudian tidak lagi solid dalam kasih persaudaraan. Kenapa? Karena punya kepentingan sendiri. Paulus menuliskan, ini Filipi pasal 2 ayat yang kedua dalam beberapa terjemahan. Paulus berkata dalam terjemahan King James, dia berkata, kamu menjadikan sukacitaku ya penuh karena kamu menjadi serupa. Ya, kamu memiliki kasih yang sama, kemudian kasih yang sama itu membuat kita menjadi sehati dan sepikir. Ya, menjadi sehati dan sepikir. Ini ayat yang kita baca tadi, terjemahan baru. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita bahwa untuk menjadi jemaat yang kuat dan disukai oleh banyak orang, maka hal yang kita perlu bangun adalah kesehatian. Sehati sepikir. Nah, coba lihat ini. Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang kedua ayat 20 dan 21. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia. Siapa dia? Timotius. Paulus bilang begini, gak ada orang yang di kiri kananku, gak ada orang yang bersama dengan aku yang bisa sehati sepikir dengan Timotius. Tapi Timotius bisa sehati dan sepikir dengan Paulus. Kenapa? Karena mereka selalu bersama-sama. Paulus kemudian mengajar Timotius. Paulus kemudian membangun kebersamaan. Dia kemudian mengajarkan nilai dan prinsip. Ya, bagaimana jemaat mula-mula berdiri, di mana mereka membangun kasih persaudaraan yang digerakkan oleh Roh Kudus terjadi secara nyata di dalam kehidupan dan perilaku hari-hari. Dia berkata, karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, Timotius, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Paulus bilang gini, Timotius itu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan siapa? Kepentingan saudara seiman. Saudara, kebayang enggak kalau masing-masing di antara kita kemudian saling memperhatikan, mencari cara bagaimana kita bisa saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Masih ingat? Mencari cara, punya inisiatif. Ya, untuk apa? Untuk membangunnya. Janganlah seorang pun mencari kepentingannya sendiri, tapi mencari kepentingan orang lain dan untuk kebaikannya, untuk membangunnya. Coba saudara bisa bayangkan kasih persaudaraan yang luar biasa. Dan orang di luar sana akan sangat suka. Mereka ini kasih persaudaraannya kuat, selalu siap, selalu datang dan berkata begini, apa yang aku bisa tolong buat Anda? Saudaraku, apa yang aku bisa lakukan buat kamu supaya kamu lebih semangat, supaya kamu lebih bergairah? Apa yang aku bisa lakukan buat kamu supaya bisnismu makin maju? Kalau kamu perlu aku ajar, aku akan kasih kamu hal-hal, prinsip-prinsip kerajaan Allah tentang bisnis. Selalu ada orang kemudian menyodorkan. Itu prinsip kehambaan.
Tidak pikirkan diri sendiri. Wah, saya pikir Bapak Ibu, kalau jemaat bisa menghidupi gaya hidup yang seperti ini, sehati sepikir. Saya pikir itu luar biasa. Masing-masing tidak cari kepentingan diri sendiri. Mari kita lanjutkan, coba lihat. Tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia. Enggak ada. Aku cuma temukan Timotius. Ya. Kenapa? Ayat 21 ini alasannya. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kegagalan jemaat, kegagalan orang percaya untuk membangun cara hidup sehati sepikir adalah mencari kepentingan diri sendiri. Kalau masing-masing kita mencari kepentingan diri sendiri, ini cara hidup yang sangat tidak disukai oleh banyak orang. Bapak Ibu, coba kita ngomong jujur. Kalau kita punya teman yang selalu pikirkan dirinya sendiri, Bapak Ibu senang dengan teman yang seperti itu? Orang yang egois? Saudara senang? Saya pikir gak ada orang yang senang. Kenapa kemudian banyak orang-orang pada zaman gereja mula-mula, gereja purba tertarik dengan jemaat mula-mula? Sederhana. Karena mereka mencari kepentingan Kristus Yesus. Semua mengejar kepentingan Yesus Kristus. Tapi yang terjadi di jemaat Filipi yang Paulus kasih surat buat mereka mengingatkan begini. Semuanya mengejar kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya kekristenan menjadi tidak menarik lagi. Bapak Ibu, ini kerinduan hati Tuhan tentu buat kita semua. Ya, bagaimana Tuhan mau supaya kita bisa sehati sepikir, ya. Apa yang kita bangun kekeluargaan, apa yang kita bangun kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat yang pertama berkata gini, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan sampai kasih persaudaraan tidak menjadi budaya. Jangan sampai kasih persaudaraan tidak menjadi cara hidup. Makanya peliharalah. Jangan sampai tidak ada. Karena itu kekuatan orang-orang percaya, kekuatan jemaat mula-mula. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu, bagaimana membangun kehidupan yang sehati sepikir di dalam Kristus tentunya. Perhatikan ayat ini, Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan demikian. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di ayat selanjutnya menunjukkan kemudian Yesus mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan haknya, tidak pikirkan kepentingannya, tinggalkan surga, datang ke dunia demi kepentingan kita, demi keuntungan kita, mati di atas kayu salib. Itu yang ada di dalam pikiran dan perasaan Kristus. Tidak memikirkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, keserupaan dengan Kristus, kesehatian sepikir dengan Kristus tidak dapat dibangun dalam kesendirian. Dikatakan dalam hidupmu bersama. Itu sebabnya Bapak Ibu, bagaimana cara membangun kehidupan yang sehati sepikir? Bangunlah kebersamaan. Jemaat mula-mula dikatakan, dan orang-orang yang telah menjadi percaya selalu ada bersama-sama. Terjemahan lain,
tetap bersatu. Mereka membangun kebersamaan secara konsisten. Kenapa saya katakan secara konsisten? Karena mereka mengerjakannya tiap hari. Hari ini mungkin kita nggak bisa bertemu setiap hari. Tapi jangan lupa ya, kita punya teknologi yang bisa membuat kita tetap terhubung. Betul? Waktu itu nggak ada teknologi, mereka harus datang dan bertemu. Tapi hari ini karena ada pandemi kita nggak bisa ketemu. Tapi Bapak Ibu, kita bisa video call. Kita harus bangun, itu nggak bisa terjadi serta merta begitu ada. Saudara tiba-tiba jadi orang yang peduli dengan saudara seiman, tidak bisa. Bapak Ibu saudara harus bangun itu, mengizinkan Roh Kudus memanifestasikan kasih Allah yang ada di dalam hati kita. Dengan sengaja telepon pencet, tit, halo, apa kabar? Apa yang aku bisa bantu? Wow, kalau semua jemaat seperti itu Bapak Ibu, saya percaya gini, orang-orang di luar sana akan iri dengan komunitas ini. Kenapa? Kasih persaudaraannya solid. Kenapa? Karena tidak ada yang mencari kepentingannya sendiri. Nah, dalam hidupmu bersama, barulah kita bisa membangun kesehatian ya, dan keserupaan dengan Yesus Kristus. Ingat, Yesus itu selalu ada untuk semua orang. Yesus selalu bersama dengan murid-muridnya. Tiap-tiap hari Yesus mencari orang-orang berdosa, berjumpa dengan mereka, mengajar mereka. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kemudian kita membangun kebersamaan supaya kita memiliki kehidupan yang sehati, sepikir seperti Kristus Yesus yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Bangun kebersamaan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun di dalam doa. Kalau Bapak Ibu mau sehati dan sepikir, menjadi jemaat yang sehati sepikir, ya, menjadi jemaat yang kuat, solid dan dicintai oleh banyak orang, maka belajarlah bersama. Bangun kebersamaan dengan cara apa? Belajar bersama. Lalu yang kedua, bersekutu bersama, berfellowship. Karena di fellowship lah kemudian kita bisa membangun kasih persaudaraan. Untuk apa? Untuk saling tadi. Barulah di sana kita bisa membangun sikap hati kehambaan, saling melayani. Apa yang aku bisa bantu buat kamu? Ingat, ini cara hidup jemaat mula-mula yang diperagakan kepada banyak orang. Lalu kemudian ayat 47, Tuhan menambahkan lebih banyak lagi orang percaya. Kenapa? Karena mereka hidup dalam gaya hidup, dalam cara hidup yang sehati, sepikir, dalam kebersamaan. Sekali lagi Bapak Ibu, lalu kemudian berdoa bersama, bersepakat. Kita menjadi sama kepada siapa kita berdoa dan dengan siapa kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kemudian yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula. Saya berharap jemaat GBI Duta Kerajaan, kemudian kita menjadi jemaat yang kuat. Karena kita selalu ada untuk saudara seiman kita. Kita benar-benar menjaga kasih persaudaraan. Ya, kasih persaudaraan itu selalu dirusak oleh pribadi-pribadi yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Itu bukanlah karakter Kristus.
kita mau bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, saudara harus ada dalam hidup bersama. Karena dalam hidup bersama, dalam bersekutu bersama, saudara saling menggesek, saudara saling membentuk. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi berterima kasihlah buat saudara-saudara seiman yang kemudian membentuk kehidupan kita. Mereka belajar bersama. Jemaat mula-mula belajar bersama. Bapak Ibu, dan perhatikan ini. Belajar bersama, bersekutu bersama, berdoa bersama untuk membangun kebersamaan dan untuk menghasilkan kehidupan yang sehati sepikir, itu tidak bisa dibangun dalam satu hari. Butuh yang namanya gini, ketekunan. Butuh konsisten. Ini slide terakhir dan kita akan selesai. Bapak Ibu, perhatikan ini, saya ambil cara hidup jemaat mula-mula. Saya kutip dari Kisah Rasul pasal pertama, Kisah Rasul pasal kedua, Kisah Rasul pasal keempat, dan ada banyak lagi ayat-ayat yang lain. Tapi perhatikanlah kalimat-kalimat ini. Mereka semua bertekun dengan sehati. Dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan bla bla bla. Tapi mereka semua selalu punya begini, konsistensi. Bertekun dengan sehati. Sehati. Nggak gampang bisa sehati. Bapak Ibu, nggak gampang cari orang yang bisa klik dengan kita. Betul? Saudara, kita bisa punya banyak teman, tapi punya sahabat nggak banyak kan? Betul? Salah satu anak rohani saya berkata begini, saya susah cari sahabat. Saya bilang begini, memang tidak gampang cari sahabat. Berarti kalau kamu susah cari sahabat, berarti lingkunganmu susah enggak cari sahabat? Iya, saya susah, ya mereka juga pasti susah cari sahabat. Saya bilang begini, jadilah sahabat. Kalau kamu cari sahabat dan susah, sodorkan dirimu untuk menjadi sahabat yang dapat dipercaya. Susah cari orang yang bisa klik dalam pelayanan, cari orang yang chemistry-nya klop, itu susah. Itu perlu dibangun. Paulus saja bilang begini, ya, susah cari orang yang sehati dan sepikir. Tapi kalau ada, itu luar biasa. Dan itu harus dibangun. Lihat jemaat mula-mula, mereka sehati, sepikir. Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap hari. Mereka bangun tiap-tiap hari. Dengan bertekun, dengan sehati. Kisah Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Bapak Ibu, hari ini sebagai pesan untuk perayaan hari ulang tahun kita yang ke-48. Saya tahu bahwa Tuhan mau supaya lewat gereja di tempat ini lebih banyak lagi jumlah bilangan orang percaya akan ditambahkan kepada kita. Tapi yang Tuhan mau begini, bahwa kita memiliki cara hidup yang seperti jemaat mula-mula. Mereka yang hidup dalam kekeluargaan, dalam kasih persaudaraan yang solid. Mereka selalu ada bersama-sama, mereka selalu bersatu. Mereka bahkan begini, ya, mereka punya hati yang selalu ingin memberi, ingin melayani saudara-saudara yang lain. Jadi saya percaya juga bahwa jemaat GBI Duta Kerajaan, yuk, mari bangun 2 pilar ini yang saya tanamkan buat gereja ini. Kekeluargaan, kehambaan, kasih persaudaraan yang selalu siap untuk saling melayani. Kita membangun kasih persaudaraan yang terus melayani. Selalu datang dan berkata, apa yang aku bisa bantu buat kamu. Saya percaya orang di luar sana akan sangat suka
dengan cara hidup yang seperti ini. Kalau mereka suka, maka Tuhan akan tambahkan lebih banyak lagi jumlah orang bilangan percaya. Amin. Bahkan yang terjadi di dalam adalah kita akan menjadi jemaat yang kuat, solid, tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena kita sehati dan sepikir. Tidak ada yang mencari kepentingan diri sendiri. Yang kita kejar adalah kepentingan Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun GBI Duta Kerajaan. Tuhan memberkati kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa, terima kasih di hari ulang tahun kami yang ke-48. Biarkan Kau dapati setiap kami bertumbuh. Tiap-tiap hari kami bertumbuh dalam kebersamaan. Tiap-tiap hari kami membangun kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya. Jangan biarkan kemudian keegoisan, kepentingan diri sendiri membunuh karakter Kristus yang seharusnya terbangun di antara kami. Yaitu kasih persaudaraan yang solid, kehambaan, kehidupan yang saling melayani, kasih yang melayani, kasih yang memberi. Hamba berdoa supaya dengan bertambahnya usia gereja ini, jemaat menjadi jemaat yang kuat dan disukai oleh banyak orang. Bagi Tuhanlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, luar biasa ya Andrea. Siap. Satu hari yang istimewa pada hari ini. Betul kak. Iya. Kamu nggak lihat nih ada sesuatu yang berbeda ya dari dekor. Dulu kan di sini bukan hood. Iya, Apa betul. di sini? Pasti kamu lupa kan? For you. Oh ya, saya Ini sudah lupa juga ya. Betul. Nah, Ini di hari sana spesial apa sih kak? masa kamu tidak tahu hari ini tuh bertepatan kita merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-48. Iya. Jadi selama 48 tahun ini hari ini Ya. tanggal 18 kemarin ya harusnya. Nah, gereja itu sudah berdiri ke-48. Oh berarti hari ini merayakan hari ulang tahun gereja ya kak? Iya benar sekali. Kayaknya geser juga kayak ini geser. Oh iya benar. Tapi kayaknya nggak afdol ya kak kalau kita nggak nyanyi Happy Birthday kak. Oh iya benar. Karena kita dalam rangka merayakan ulang tahun gereja nih kak. Iya, oleh sebab itu baik Bapak Ibu Saudara, teman-teman KOR GBI Duta Kerajaan, kita sama-sama untuk bernyanyi Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, gimana lagi Nindre? Oke, saya bagian Iya. Kami mengundang Bapak dan Ibu Gembala untuk maju ke depan memberikan pesan dalam rangka hari ulang tahun gereja kali ini. Ya, kami bersyukur dipercaya Tuhan untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di tahun ulang tahun ke-48. Semua karena Tuhan saja, dan harapan saya secara pribadi, saya rindu seluruh umat Tuhan bangkit untuk melayani Tuhan. Ya, tidak ada penonton, tidak ada pengangguran, tapi semua kita akan bersama-sama melayani Tuhan. Amin. Dengan semua bekal yang Tuhan sudah berikan, mungkin pergumulan, tantangan, masalah kita belum selesai Bapak Ibu, tapi jangan jadikan itu penghalang buat kita. Justru kita harus bangkit, karena masalah pergumulan kita itu merupakan modal buat kita untuk kita melayani Tuhan, ya, untuk kita melayani sesama kita.
Jangan tunggu sampai masalah kita selesai baru kita ini melayani. Enggak ada selesai-selesainya masalah kita. Tapi justru kita mau bangkit bersama-sama. Kita mau nyatakan kasih dan kuasa Tuhan lewat keterbatasan kita, ya, kelemahan-kelemahan kita. Segala tantangan dalam hidup kita tidak boleh menghalangi kita untuk kita melayani Tuhan. Melayani satu dengan yang lain. Saling menggembalakan, ya, bukan hanya tugas Bapak Ibu Gembala, tapi semua kita saling memperhatikan, saling menggembalakan, saling mendoakan. Ada yang sakit didoakan, ya. Terus gereja ini juga membutuhkan lebih banyak lagi pekerja-pekerja untuk tuayan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melayani? Ya, anak-anak sekolah minggu juga butuh guru-guru sekolah minggu. Rumah belajar juga butuh banyak pembimbing-pembimbing rumah belajar. Di dekom-dekom juga butuh, ya, para pelayan-pelayan Tuhan. Gereja ini membutuhkan Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita mau bangkit bergandengan tangan untuk mengerjakan tujuan kerajaan Allah. Iya, satu hal yang selalu saya ingatkan dalam hati saya berkaitan dengan GBI Duta Kerajaan. Saya selalu melihat Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang penting dalam kerajaan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak penting. Saudara punya peran, saudara punya tanggung jawab sebagai murid Kristus. Itu sebabnya nama Duta Kerajaan Tuhan sematkan sebagai identitas jemaat di tempat ini. Jelas harapan saya bahwa setiap kita berfungsi sebagai duta kerajaannya, mewakili kerajaan Allah di kota di mana kita ada, di masyarakat di mana kita setiap hari berkumpul. Biarkan orang melihat lewat hidup Bapak Ibu Saudara sebagai duta-duta kerajaan, mereka kemudian melihat prinsip, nilai-nilai sebagai warga negara kerajaan Allah. Dan itu kemudian memberikan dampak bagi banyak orang. Jadilah pribadi-pribadi pembawa damai dimanapun Bapak Ibu berada, teristimewa di komunitas kita ini, jemaat GBI Duta Kerajaan. Ini harapan terbesar saya bahwa Bapak Ibu semua pada akhirnya menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, yaitu murid Kristus. Belajarlah untuk memuridkan, belajarlah untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan teristimewa Alkitab berkata, saudara-saudara seiman. Harapan saya kita benar-benar terlihat, terbaca, dan orang benar-benar merasakan kehadiran kita sebagai duta kerajaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Kak. Oke, namun sebelum itu berikan tepuk tangan yang meriah dulu bagi kita semua. Bapak Ibu Gembala dapat diperkenankan mendekati kue ulang tahun untuk meniup lilin. Tapi sebelum itu, Bapak dan Ibu Gembala dapat membuat harapan terlebih dahulu nih sebelum meniup lilin. Lalu kita hitung bersama-sama dari 1 sampai 3, kan? Iya, benar. Oke, Kak, kita hitung Ya, 1 kita sampai hitung 3. sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa. Selamat ulang tahun untuk gereja kita tercinta GBI Duta Kerajaan yang ke-48. Bapak Ibu Gembala masih di tempat. Saya mengundang
dengan hormat Bapak Heri untuk dapat maju ke depan untuk dapat berdoa bagi gereja kita ini ya. Ya, betul Kak. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Gerejamu ada sampai hari ini, semua hanya karena kemurahan-Mu. Dan kami mengucap syukur, sungguh kami mengucap syukur menjadi bagian dari sejarah tentang pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami akan terus melihat karya Tuhan yang besar di kota ini. Kami akan terus melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam tubuh Kristus ini. Tuhan, kami sadar kami bukan orang yang sempurna, tapi biarlah bagian-bagian kecil dari kami ada di dalam tubuh-Mu ini, sehingga pekerjaan Tuhan boleh menjadi sempurna dengan keadaan kami. Roh Kudus tolong kami. Kami sadar kami gak mampu melakukan pekerjaan yang besar ya Tuhan dengan kekuatan kami. Tapi dengan kekuatan-Mu pasti Engkau bisa melakukannya melalui kami ya Tuhan. Kami menyediakan hati kami menyediakan hidup kami untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, tolong kami. Kami sadar Tuhan, kami memang orang yang egois. Tapi kami percaya dengan pertolongan-Mu, kami akan mampu melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sempurnakan kami masing-masing Tuhan, agar kami tidak lagi memikirkan hanya tentang diri kami sendiri, tapi tentang Tuhan, tentang tubuh-Mu, tentang pekerjaan-Mu, tentang kerinduan hati-Mu buat gereja ini. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu hanya Engkau yang mampu melakukannya. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami memenuhi panggilan-Mu ini, untuk memenuhi keinginan hati-Mu ini Tuhan. Tolong mampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan di kota ini. Biarlah kiranya melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Melalui gereja ini banyak orang mengenal Engkau dan boleh datang kepadamu. Karena hanya itu tujuan-Mu Tuhan. Ada mesbah-Mu di kota ini. Biar kota ini menjadi terang. Kota ini menjadi penuh dengan kemuliaan-Mu dan jiwa-jiwa di luar sana. Kami gak mau hanya kami saja Tuhan yang diselamatkan. Kami mau semua orang di luar sana mengenal Engkau melalui hidup kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus bekerjalah di kota ini. Roh Kudus bekerjalah di daerah kami masing-masing. Sehingga kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Hanya Engkau yang bisa mengerjakannya Tuhan. Beri kami hikmat dan hati-Mu. Beri kami pemikiran yang sama dengan pemikiran-Mu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus terus bekerja melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat keberadaan hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Yang sudah Engkau kirimkan untuk menggembalakan kami. Seringkali kami sadar Tuhan, kami tidak sehati, kami tidak sepikir dengan mereka. Tapi biarlah kiranya Roh Kudus tolong kami untuk ingat Tuhan bahwa mereka ada sebagai gembala di tempat ini. Untuk membimbing dan mengarahkan kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang sombong dan tidak bisa diatur. Kami mau belajar menjadi hamba. Biarlah Tuhan kami mau bergandengan tangan memenangkan kota ini bagi Tuhan. Tuhan menambahkan urapan-Mu Tuhan terus bertambah-tambah. Agar Bapak dan Ibu Gembala tetap sehat, tetap kuat, tetap penuh dengan sukacita Tuhan dalam melayani. Berikan Tuhan kekuatan ekstra untuk mereka boleh melayani gereja-Mu di tempat ini. Melayani tubuh-Mu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya urapan Roh Kudus yang memampukan dan menajamkan semua visi dan misi yang ingin Kau kerjakan melalui hidup kami. Melalui mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan dan kami mau Engkau terus bekerja di antara kami. Menyempurnakan pekerjaan Tuhan di kota ini. Dan biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tengah-tengah tubuh-Mu di tempat ini. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan disanjung tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pada Bapak Ibu dan Gembala, Bapak Ibu Gembala boleh dapat kembali ke tempat duduk. Ya, sebentar kita akan menyaksikan apa nih Kak? Iya, ini yang ditunggu-tunggu nih. Oke, yaitu persembahan pujian dari KOR GBI Duta Kerajaan. Oke, langsung aja ya Kak. Iya, selamat menyaksikan. Oh happy day, oh happy day.
was, when Jesus was, when Jesus was, Jesus was, when Jesus was. my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. La 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 la. La 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 la. Happy day, Happy day. oh happy day, Oh, happy day. when Jesus was, When Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, Jesus was, when Jesus was. my sins away. La 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 la. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and in rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was, When Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, Jesus was, when Jesus He was. was my sins away. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and in rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was, When Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, Jesus was. when Jesus was. He was my sins away. Oh, happy day. 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 Mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku, Allah baik bagiku, Allah baik bagiku. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita kepada Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu anugerah damai sejahtera. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kita terima berkat ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun GBI Duta Kerajaan. Tuhan memberkati.